Perkenalkan, nama saya Elvia Frince Lelapari. Saya dari SMP Kristen Tual Provinsi Maluku. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 pada LPTK IAKN Manado, dan saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya pada kelas 9 dengan materi bersyukur atas pemeliharaan Allah pada tanggal 9 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat siang. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Oke, luar biasa. Sebelum mulai dengan proses belajar di hari ini, Ibu Guru minta kesediaan ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa. Kepada ketua kelas, disilakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang anak-anakku sudah berkumpul di kelas ini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu Tuhan berdatang bakal pikiran kami, supaya sebentar apa yang Ibu Guru terangkan kami bisa menjadikan itu sebagai bekal masa depan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih ketua kelas. Kembali ke tempat. Ibu Guru absen dulu. Hari ini berapa yang masuk ketua kelas? Semuanya hadir Ibu. Oke, semua hadir. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai, Ibu Guru punya pertanyaan kepada kalian. Bisakah kalian menyebutkan satu hal baik atau berkat kecil yang kalian alami hari ini? Baik, Cei, silakan. Saya bersyukur hari ini cuacanya cerah, jadi saya bisa datang ke sekolah. Luar biasa. Siapa lagi? Saya Gege. Saya bersyukur karena di pagi hari Mama sudah membuatkan nasi goreng untuk saya makan dan enak sekali rasanya Ibu Guru. Jadi saya semangat untuk ke sekolah. Oke, luar biasa. Siapa lagi? Oke, Siren, silakan. Saya bersyukur hari ini karena saya bangun pagi dengan keadaan sehat. Wah, luar biasa ya. Siapa lagi? Saya Ibu. Oke, Feby silakan. Saya bersyukur hari ini Ibu karena tadi pagi telah menemukan pulpen saya yang hilang di atas meja. Oke, ada lagi selain Feby? Rian, silakan. Saya bersyukur karena hari ini saya tidak demam lagi dan bisa mengikuti pelajaran. Wah, luar biasa. Ada lagi? Oke, dari hal-hal yang kalian alami yang disebutkan tadi, dapat dikatakan bahwa kalian sudah bisa bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian. Nah, muncul pertanyaan, mengapa kita harus bersyukur? Saya Ibu, Oke, baik. Ira, silakan. karena kita menyadari bahwa sumber dari semua berkat itu, mau besar maupun kecil, adalah kasih Tuhan yang tak pernah terbatas. Oke, ada lagi? Saya Bu. Meme, silakan. Dengan bersyukur, saya bisa mewujudkan bahwa Tuhan itu baik dan punya rencana terbaik buat kita, meskipun kita belum tahu kenapa hal-hal buruk sering terjadi dalam kehidupan kami. Dari situ cuma mau bilang bahwa Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan selalu bersama saya. Luar biasa. Ada lagi? Nah, dari hal itu muncul pertanyaan lagi. Apakah pemeliharaan Allah bisa dibeli atau bisa didapat hanya lewat usaha keras? Tidak bisa Ibu. Ada yang bisa bilang alasannya apa sampai pemeliharaan Allah ini tidak bisa dibeli? Silakan, Clara. Kita menerima kasih dan pemeliharanya hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui uang atau usaha keras kita.
Usaha keras itu penting untuk hidup, tapi itu bukan syarat untuk mendapatkan hasil. Oke, baik. Siapa lagi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersyukur atas pemeliharaan Allah. Dengan tujuan yang pertama, kita dapat menjelaskan bahwa bersyukur adalah kehendak Allah dalam segala hal berdasarkan Alkitab dan film yang nanti diputar. Yang kedua, bagaimana kita menganalisis wujud syukur yang membutuhkan tindakan nyata dihubungkan dengan pemeliharaan melalui sesama. Dan yang ketiga, kalian mampu menyatakan komitmen untuk mempraktekkan hidup bersyukur dalam segala situasi. Nah, bahan bacaan kita di siang ini ada 2 kitab. Yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, Ibu Guru jelaskan sedikit tentang makna pemeliharaan Allah. Nah, pemeliharaan Allah ini adalah tindakan yang terus-menerus dan berdaulat untuk menjaga, melindungi, mengarahkan, dan memenuhi segala kebutuhan ciptaan. Dalam artian bahwa ini bukan hanya sekedar penciptaan, tetapi juga pemeliharaan yang berlanjut, berkelanjutan. Dia berproses secara terus-menerus. Aspek-aspek dari pemeliharaan ini, penyediaan, perlindungan, dan bimbingan. Nah, contoh yang paling sederhana, Allah membuat matahari terbit setiap hari. Musim berganti, tubuh berfungsi tanpa disuruh. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah aktif bekerja dalam dunia dan kehidupan manusia. Syukur ini merupakan pengakuan bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup, entah sukacita, entah talenta, keluarga, masa depan, ini semua berasal dari Allah yang memelihara. Nah, analoginya, syukur bukan hanya saat dapat hadiah, tapi juga melewati ujian. Karena Allah memberi kemampuan dan kekuatan lewat ujian dan sukacita yang kalian peroleh. Nah, kita akan ada dalam kelompok. Ibu Guru bagi atas 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Cei dan kawan-kawan diketuai oleh Cei. Kelompok yang kedua, Feby dan kawan-kawan diketuai oleh Feby. Dan yang ketiga, ini kelompok Rian dan kawan-kawan diketuai oleh Rian. Nah, dalam kelompok, coba kalian menganalisis bahan bacaan 2 kitab tadi, pertama Tesalonika dan Ayub 42, dan film yang nanti kalian nonton ini. Maka tugas kalian adalah melihat bagaimana Ayub tetap bersyukur. Ini dihubungkan masalah sebagai ujian iman dan pemeliharaan Allah. Dan yang kedua, pemeliharaan Allah ini terjadi melalui siapa di dalam film yang nanti kalian tonton. Dan yang paling terakhir ini, wujud syukur apa yang dilakukan oleh si penolong. Nah, mari kita tonton film ini berjudul Mau Beli Tuhan. Ada seorang anak kecil membawa uang $1 keluar masuk toko. Bolak-balik bertanya kepada pemilik toko, jual bukan tidak? Semua pemilik toko mengusir dia, menganggap anak ini hanya membuat keonaran saja. Menjelang malam dia masuk ke toko yang ke-29, toko terakhir yang dia masuk. Seorang pria tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah, menanyakan kepada anak itu, "Nak, namamu siapa? Kamu mau beli Tuhan buat apa? Coba kamu ceritakan." Anak itu menjawab, "Nama saya Bondi. Sejak kecil kedua orang tua saya sudah meninggal. Paman saya lah yang merawat saya selama ini. Paman kerja di proyek. Beberapa hari yang lalu dia jatuh dari lantai 3. Sekarang koma di rumah sakit.
Menurut dokter, beliau itu sudah tidak punya harapan lagi. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Dengan terisak-isak si anak ini melanjutkan kisahnya. Tuhan itu pasti obat ajaib. Maka itu saya mau beli Tuhan untuk menolong paman saya. Mendengar cerita si Bondi, air mata orang tua itu berlinang. Dia berkata kepada Bondi, "Nak, di sini ada Tuhan dan kebetulan harganya $1, tepat seperti uang yang kamu punya." Dari lemarinya dikeluarkannya sebotol minuman yang ada tulisan kasih Tuhan. Katanya, "Ambillah ini, Nak, pamanmu akan sembuh setelah minum ini." Setelah mengucapkan terima kasih dengan membawa minuman itu, si Bondi berlari ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Bondi berteriak-teriak, "Paman, aku berhasil beli Tuhan. Setelah minum Tuhan, paman pasti sembuh." Beberapa hari kemudian, ada satu tim dokter rumah sakit terkenal datang ke rumah sakit itu dengan peralatan yang canggih merawat paman Bondi. Selang beberapa minggu kemudian, sembuhlah paman si Bondi. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan perawatannya paman Bondi, hampir pingsan membaca biayanya yang sangat besar. Namun pihak rumah sakit cepat-cepat berkata kepada paman Bondi, "Tidak usah khawatir, semua sudah dibayar oleh seorang tua. Beliau itu dulu bos sebuah perusahaan besar. Setelah pensiun dia membeli satu toko di daerah sini. Usaha kecil-kecilan untuk kesibukan saja. Beliaulah yang memanggil tim dokter dan membiayai semuanya." Mendengar penuturan pihak rumah sakit, paman dan Bondi buru-buru pergi ke toko orang tua itu. Menurut orang di sekitar sana, tokonya baru saja dijual dan beliau sedang jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa bulan kemudian, paman Bondi mendapat surat dari orang tua yang baik hati itu. Di suratnya tertulis, "Hai, Anda sangat beruntung punya keponakan seperti si Bondi. Dengan uang $1, Bondi pergi kemana-mana mau beli Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda. Tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang punya kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap." 1 Korintus 13 ayat 2 dan 8. Kasih ada di dalam hidup. Jadilah orang yang penuh kasih dengan selalu membagi kepada orang yang membutuhkan. Bagikan cerita ini ke semua orang yang mungkin kamu kasihi. Biar kasih ini menyentuh hati orang-orang yang belum mempunyai kasih di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami mengambil dari kitab Ayub 42 ayat 2. "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ia menyadari bahwa rencana dan kuasa alam itu sempurna, sehingga ia berserah penuh bahkan ketika ia tidak mengerti mengapa ia menderita. Yang kedua, pemeliharaan Allah datang melalui orang asing yang baik hati.
Seseorang yang mungkin melihat niat tulus Yana dan bergerak hatinya untuk menolong secara material dan emosional. Orang ini adalah saluran yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada si anak yang membutuhkan. Sekian presentasi saya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, sekian, terima kasih. Kesempatan untuk kelompok 2, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Penglihatan yang jelas tentang Tuhan terdapat pada ayat 42 ayat 5, yaitu ayat berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau." Ini adalah inti dari segalanya. Setelah semua penderitaan, Ayub tidak hanya mendengar ceramah tentang Tuhan, tetapi ia mengalami perjumpaan pribadi dengan kebesaran Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan apa adanya, kita sadar bahwa kita tidak berhak mempertanyakannya hikmat tentang hikmat. Yang kedua, dalam film Mau Beli Tuhan, si penolong tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, tetapi ia mewujudkan rasa syukurnya atas berkat yang ia miliki, kesehatan, uang, dan waktu, dengan memberikan kasih dan bantuan kepada si anak yang miskin atau kesulitan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, perbedaan dampak yang kamu rasakan antara hidup bersyukur dan hidup mengeluh. Terima kasih. Ingin menjawab, Bu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Jika kita hidup bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dan nyaman atas hidup dan pemberian Tuhan. Sedangkan jika hidup mengeluh, tentu kita akan diliputi rasa tidak cukup dan selalu merasa kurang atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentu ini akan membuat Tuhan kecewa pada kita. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Oke, kesempatan kepada kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya, Elinsyana Marwan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kami kelompok 3. Yang pertama, Ayub merendahkan diri dan bertobat karena pernah berbicara sembarangan dan tidak bijaksana tentang Tuhan. Sikap kerendahan hati dan penyerahan total ini menghasilkan syukur tanpa syarat, yaitu bersyukur dalam segala hal karena Ayub percaya Tuhan yang berkuasa dan itu pasti baik. Yang kedua, pemeliharaan Allah dalam film Aku Mau Beli Tuhan tentang kebutuhan dasar, pertolongan medis, atau kasih, tapi ada orang asing yang baik hati yang menolong. Dia menyadari bahwa dia harus bersyukur dengan sesama karena Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat. Maka kita membalas kasihnya dengan mengasihi orang lain yang membutuhkan. Dilarang memberi dan yang melayani adalah wujud nyata dari syukur yang keluar dari hati yang penuh. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain? Pertanyaan yang saya berikan, apa dampak yang dirasakan oleh kelompok 3 antara hidup bersyukur dan hidup mengeluh? Yang dampak yang kami rasakan antara hidup bersyukur dan hidup mengeluh, yaitu kalau kita selalu hidup dengan bersyukur, maka setiap usaha yang kita lakukan dalam hidup kita itu terasa sangat mudah. Sebaliknya, jika kita hidup dengan mengeluh, mungkin setiap usaha yang kita lakukan itu akan sia-sia walaupun kita sudah berusaha sekeras mungkin. Apakah jawaban yang kami berikan sudah memuaskan? Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali hasil presentasi dari ketiga kelompok. Maka dari semua yang disampaikan, maka kita ambil kesimpulan. Bersyukur adalah kesadaran akan pemeliharaan Allah dan diwujudkan dalam tindakan aktif. Itu artinya bagaimana cara kita menerapkan hidup bersyukur.
dalam kehidupan sehari-hari. Baca Alkitab, rajin beribadah, rajin berdoa, dan tentu saja makan makanan yang bergizi. Oke, mari kita berkomitmen. Silakan masing-masing orang menulis sebuah komitmen secara pribadi. Waktu dan tempat silakan. Selanjutnya, kita akan proses. Buatlah puisi dengan tema bersyukur dalam segala situasi. Oke, baik, Ibu minta beberapa orang saja cukup untuk membacakan komitmen pribadi dia sebagai bentuk refleksi dalam pembelajaran di hari ini. Silakan, Ira. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan membaca komitmen saya pribadi. Saya berkomitmen untuk melihat berkat di balik kesulitan apapun dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mengembalikan kebaikan Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Mungkin itu saja komitmen dari saya. Beri aplaus. Silakan, Baby. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan komitmen diri saya. Mulai hari ini, saya berkomitmen untuk mencari dan menyadari pemeliharaan Allah di setiap situasi, baik senang maupun sulit, dan saya akan mewujudkan rasa syukur itu melalui tindakan aktif dengan mengasihi dan melayani sesama. Beri aplaus. Ada lagi? Baik, silakan. Mulai hari ini saya berjanji akan tetap memilih bersyukur di setiap keadaan, dan saya akan membuktikan rasa syukur itu bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan melihat tindakan kasih serta bantuan nyata bagi orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Beri aplaus. Dengan demikian, mulai dari hari ini belajarlah untuk bersyukur dalam segala situasi. Oke, untuk sebelum menutup pembelajaran di hari ini, ada yang mau bertanya? Oke, Eka silakan. Jadi dulu saya mau bertanya, biasanya tuh saya rajin berdoa dan beribadah, apalagi kalau saya berulang tahun dan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi di sini saya merasa heran karena walaupun saya sudah berdoa, rajin beribadah, tapi masalah-masalah selalu dalam hidup saya. Contohnya, saya selalu dimarahi orang tua dan selalu saya ada masalah dengan teman-teman saya. Oke, luar biasa sekali pertanyaan dari Eka. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Eka? Baik, Eka silakan. Jadi artinya Eka dalam bisa dikategorikan untuk bersyukur karena rasanya kayak kalau ketika Eka bersyukur, ketika Eka mendapat juara atau Eka mendapat hal yang baik dan bagus, Eka merasa bahwa Tuhan selalu berada dengan Eka dan Eka selalu
selalu mengucap syukur. Tetapi ketika ente masih terpuruk atau ente mendapat masalah, ente merasa bahwa oh Tuhan jauh dari saya begitu. Tetapi dan ente tidak mau mengucap syukur. Tapi yang perlu ente tahu bahwa ente selalu berada di dalam pemeliharaan Allah, baik dalam keadaan susah, senang, berhasil ataupun gagal. Sekian. Baik, terima kasih. Maka dengan demikian, mari terus belajar bersyukur di sepanjang hidup. Bukan saja soal bahagia atau sukacita yang kita dapat. Dalam duka cita pun kita harus tetap bersyukur. Oke, tugas minggu depan, kumpul di ibu guru kalian buat jurnal selama 3 hari. Buat jurnal selama 3 hari. Baik, untuk menutup pembelajaran kita di hari ini, Bu Guru minta kesediaan ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa. Ya baik semuanya, sebelum kita berdoa, saya mengundang semuanya untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Pelihara sambil melakukan gerakan. 1, 2, 3. Ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Wow, badai yang kencang, banjir besar akan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Ya semuanya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Bapak, terima kasih hari ini kami sudah selesai melakukan kegiatan belajar mengajar. Sekarang kami mau pulang, tuntun perjalanan kami supaya kami pulang sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih ketua kelas. Sampai jumpa minggu depan dan shalom. Shalom.